Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, sahabat channel Peradaban Muda yang berbahagia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam acara Bedah Kafah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah tema yang luar biasa, yang aktual tentunya ya, sebagaimana khas dari Buletin Kafah adalah mengangkat tema-tema yang sedang aktual, up to date, berkenaan dengan kejadian-kejadian yang lagi hangat atau lagi viral di negeri ini. Rekontekstualisasi fikih Islam itu berbahaya. Nah ini ya, saat ini kita akan mengangkat tentang rekontekstualisasi fikih Islam. Mengapa bisa dikatakan berbahaya? Nah kita akan lihat sebagaimana bahasan dari Bedah Buletin Kafah pada saat ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, sahabat channel Peradaban Muda yang berbahagia. Akhir-akhir ini kita kembali mendapatkan suatu berita ya, suatu informasi yang cukup istilahnya mencengangkan gitu ya, berkenaan dengan adanya suatu pernyataan atau suatu statement yang diungkapkan sekali lagi oleh seorang pejabat negara. Jadi kalau bukan seorang pejabat atau seorang penguasa mungkin tidak begitu viral ya, tidak begitu menarik untuk diangkat. Tapi kalau yang mengatakan ini seorang sosok public figure, pejabat atau seorang penguasa, tentu ini menjadi sorotan yang mesti kita bahas. Intinya dia mengatakan bahwa fikih Islam itu tak sesuai lagi dengan kondisi kekinian. Makanya perlu diubah katanya ya, dan itu perlu disesuaikan dengan keadaan. Dalam bahasa lain, ini dikatakan sebagai rekontekstualisasi. Jadi si pejabat ini dia menuduh upaya penerapan syariah Islam itu menyebabkan ketidakstabilan sosial maupun politik, terjadi perang saudara dan terjadi terorisme. Ya, luar biasa ya. Pernyataan ini betul-betul luar biasa ya. Bukan ucapan isapan jempol ini ya, ini adalah pernyataan berbahaya. Seolah-olah syariah Islam itu adalah biang masalah. Seolah-olah ajaran Islam itu adalah ancaman bagi manusia, dan seolah-olah berjuang demi tegaknya syariah Islam itu adalah seperti halnya menjadi sumber ketidakstabilan. Jadi orang yang berjuang demi tegaknya agama Allah di muka bumi ini adalah biang kerecuhan bahasanya mungkin ya, ketidakstabilan yang membuat orang menjadi ricuh, tidak tenang, tidak damai dan sebagainya. Nah ini luar biasa ya, tuduhan ini bukan main-main. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat channel Peradaban Muda yang berbahagia. Perlu diketahui, rekontekstualisasi itu berbeda dengan ijtihad. Jangan salah tafsir dan salah pikir sehingga menyamakan rekontekstualisasi dengan ijtihad. Berbeda sama sekali. Ini wilayahnya berbeda banget ya. Ijtihad itu hanya berlaku pada nas-nas syariah yang sifatnya dhoni, yaitu yang masih ada ruang ijtihad di dalamnya. Bisa juga terkait dengan nas-nas yang mengandung illat atau sebab pensyariatan hukum. Nah ini ya wilayahnya. Maka mari kita lihat contohnya. Pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi masalah ghanimah. Itu harta rampasan perang hanya dibagikan kepada kaum muhajirin dan 2 orang ansor saja. Namun pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang namanya ghanimah, harta rampasan perang itu dibagikan kepada semua umat Islam. Dalam hal ini Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak bisa dipandang sedang mengubah atau merekontekstualisasi hukum. Beliau justru sedang menerapkan hukum syariah sesuai dengan illatnya, yaitu apa? Yaitu agar harta tidak beredar di kalangan orang-orang kaya saja,
Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Nah, ini bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat channel Peradaban Muda yang berbahagia dimanapun Anda berada. Contoh lain, pada era khilafah atau Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau memperlakukan kebijakan bahwa ucapan talak 3 sekaligus itu tetap dipandang sebagai talak 1. Nah, lalu pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, beliau memperlakukan kebijakan ucapan talak 3 sekaligus itu ya sebagai talak 3 sekaligus. Jadi ucapan talak 3 sekaligus ya sebagai 3 kali talak. Ini menurut pendapatnya Umar. Nah, perbedaan ini terjadi dalam ranah ijtihad. Pasalnya dalam hal ini tidak ada dalil yang sharih atau jelas sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Nah, kedua contoh itu memberikan batasan yang jelas. Pertama, harus berdasarkan dalil, baik dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, ijma' sahabat maupun qiyas syar'i. Nah, ijtihad yang terlepas sama sekali dari dalil, lalu mengikuti hawa nafsu semata jelas bukan ijtihad. Yang kedua, tidak melanggar nas-nas yang qat'i. Ijtihad yang menabrak nas-nas yang qat'i, baik qat'inya subut yakni Al-Qur'an dan Al-Hadis mutawatir, maupun qat'i yang dalalah penunjukan maknanya, pada hakikatnya adalah perusakan terhadap agama Islam itu sendiri. Nah, dari sini bisa kita lihat, ma'asyiral muslimin, sahabat channel Peradaban Muda, ini berbeda dengan rekontekstualisasi fikih Islam. Contoh, hukum waris yang sudah jelas dan tegas di dalam Al-Quran tanpa ada perbedaan ini ya di kalangan para sahabat, para ulama, begitu direkontekstualisasikan dengan feminisme berubah total. Warisan laki-laki dan perempuan yang tadinya 2:1 harus dibagi sama, gitu ya. Contoh lain terkait khamar misalnya. Mereka kalangan liberal itu mengatakan keharaman khamar itu bersifat sekunder dan kontekstual. Karena itu vodka di Rusia misalnya bisa jadi halal. Karena apa? Situasi di daerah itu sangat dingin. Yang lebih parah, antara iman dan kafir juga direkontekstualisasi. Dengan gegabah sebagian orang berpendapat penggunaan istilah kafir itu mengandung kekerasan verbal kepada non-muslim. Karena itu, kata mereka, istilah kafir mesti diganti dengan sebutan muwatin atau warga negara. Sebagian orang juga melakukan rekontekstualisasi ajaran Islam hingga merusak hukum-hukum yang sudah jelas dengan dalih maqasid asy-syariah demi meraih kemaslahatan atau menolak kemadorotan. Padahal maqasid asy-syariah yang dimaksud haruslah sesuai dengan ketentuan syara, bukan kemaslahatan menurut akal atau hawa nafsu. Sahabat channel Peradaban Bunda yang berbahagia, ikhwan fillah rahimakumullah. Karena itu, jika seruan rekontekstualisasi fikih Islam atau fikih alternatif dalam rangka mengubah fikih Islam agar bisa mengakomodasi atau mengadopsi berbagai kepentingan manusia, baik kepentingan penguasa, pengusaha, maupun kelompok-kelompok di masyarakat, maka ini adalah ancaman nyata terhadap agama ini. Ini sama saja hendak mendekonstruksi atau menghancurkan Islam itu sendiri. Ingatlah, seharusnya umat manusialah yang mengikuti syariat Islam, bukan syariat Islam dipaksa untuk diubah mengikuti kepentingan hawa nafsu manusia. Yang kita butuhkan saat ini, dan ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah menerapkan syariah Islam secara total dan menyeluruh.
Ingat, berbagai kerusakan yang terjadi di depan mata kita terjadi karena kita jauh dari syariah Islam. Kita telah meninggalkan ajaran Islam yang mulia, hanya sedikit hukum yang Allah terapkan dan banyak yang masih kita tinggalkan. Padahal kunci kebangkitan umat adalah manakala mereka menjalankan seluruh syariat Islam secara kafah. Sebagaimana generasi terdahulu, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani rahimahullah dalam Syariatullah al-Khalidah menjelaskan, sekiranya kaum muslim hari ini menerapkan hukum-hukum fikih dan agama Islam sebagaimana para pendahulu mereka, niscaya mereka akan menjadi umat yang terdepan dan paling bahagia. Yakinlah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat channel peradaban muda yang berbahagia, negeri ini akan berkah, negeri ini akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala jika dan hanya jika menerapkan syariah Islam secara sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.